Ketemu lagi dengan aku, Sulfina, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang hal yang sedang hangat-hangatnya, khususnya di perguruan tinggi. Apa sih yang akan aku bahas di video saat ini? Oke, lanjut aja ya ke pembahasan. Aku akan bahas tentang tema Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, Kampus Merdeka Belajar ini masih menjadi pro dan kontra karena suatu program agenda baru. Nah, Kampus Merdeka Belajar adalah suatu gagasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kampus Merdeka Belajar ini merupakan gagasan dari Mas Menteri. Siapa sih yang gak kenal Mas Menteri? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang masih terbilang muda tapi sudah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, hebat sekali ya beliau. Nah, yaitu Pak Nadiem Makarim. Oke. Pak Nadiem Makarim telah mengeluarkan tentang tema Kampus Merdeka Belajar. Tujuan dari Kampus Merdeka Belajar itu apa sih? Oke, lanjut aja, langsung aku bahas. Tujuan dari Kampus Merdeka Belajar untuk mengasah hard skill dan soft skill mahasiswa agar ketika lulus nanti mahasiswa tidak hanya membawa ijazahnya saja, tapi mereka mempunyai hak-hak lain atau skill-skill lain yang diperlukan sama dunia pekerjaannya. Kemendikbud menggagas Merdeka Belajar menjadi 8 gagasan. 8 gagasan utama ini terbagi sehingga bisa diterapkan oleh kampus-kampus atau universitas-universitas lain, sehingga bisa diterapkan oleh mereka untuk memilih yang mana yang mau dipakai oleh mahasiswa oleh kampus-kampus atau universitas tersebut. Oke, lanjut ke poin pertama. Gagasan pertama, pertukaran pelajar. Bentuk kegiatan pertukaran pelajar yaitu anak kampus merdeka ada hak 3 semester di luar prodi studinya. Misalnya, mahasiswa punya hak untuk mengambil prodi di prodi lain. Contoh, saya sebagai mahasiswa di Undira, kampus Undira bisa memberi hak pada saya mahasiswa prodi Vkom untuk mengambil prodi lain. Seperti contoh saya ini sekarang sedang ada di jurusan Vkom komunikasi. Saya ingin mengambil ke bidang manajemen. Nah, saya mengambil prodi tersebut untuk belajar mengarah mendalami bidang manajemen setelah saya belajar di prodi komunikasi. Nah, menurut saya sebagai mahasiswa Universitas Dian Nusantara yang mayoritas karyawan dapat memudahkan mahasiswa-mahasiswanya untuk mendalami skill-skillnya dalam berbagai bidang untuk diterapkan di pekerjaan-pekerjaannya. Sangat menarik bukan? Oke, lanjut ke poin ketiga. Poin kedua. Magang atau praktek kerja. Pak Nadiem Makarim mengizinkan program magang dapat dihargai sebanyak 20 SK atau 40 SK, di mana mahasiswa diizinkan mengambil 1-2 semester. Jadi mahasiswa nggak cuma diizinkan pas 2-3 semester saja, tapi 1-2 semester mahasiswa sudah diizinkan ya. Oke, lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga yaitu asistensi mengajar di suatu pendidikan. Menurut aku poin ketiga ini sangat menarik banget untuk kamu yang hobi banget atau punya cita-cita untuk menjadi dosen, untuk mengajar. Ini cocok banget untuk kamu. Rekomen sih menurut aku. Poin ketiga, asistensi mengajar di suatu pendidikan yang dimaksud adalah mahasiswa bisa melatih diri dalam kepeminatan yang hobinya mengajar. Wow, keren banget tuh kan? Ini cocok banget untuk kamu. Oke, lanjut poin keempat, riset atau penelitian. Penelitian atau riset ini hampir mirip dengan skripsi. Mahasiswa meneliti sepengaruh apa sih kemajuannya di masyarakat. Jadi bukan hanya skripsi di atas buku saja, tapi mahasiswa terjun langsung untuk menelitinya. Wow, sangat menantang bukan? Oke.
Lanjut ke poin kelima, proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan ini tujuan ini diaplikasikan ke dunia nyata. Contohnya, mahasiswa Fakultas Kedokteran, contoh pada masa pandemi saat ini ya, mahasiswa berperan langsung ke masyarakat untuk membantu orang yang terdampak COVID-19. Nah, ini berpengaruh banget untuk kamu yang suka bersosialisasi dalam kesehatan dan bakalan terjun langsung ke masyarakat. Ini cocok banget untuk kamu yang suka. Lanjut ke poin ke-6, kegiatan wirausaha. Wow, ini menarik banget sih untuk dibahas untuk kamu yang hobinya dan pikirannya tentang kewirausahaan. Ini bagus banget untuk usaha-usaha kamu. Ini adalah keminatan untuk mahasiswa yang suka berwirausaha. Ini diutamakan kepada mahasiswa untuk mendesain suatu pemasaran seperti di kampus Undira yang mengajarkan mahasiswa untuk membangun mindsetnya untuk berwirausaha. Di kampus aku itu di Universitas Dian Nusantara, jadi mahasiswanya itu lebih mengarah untuk diarahkan untuk ke dunia wirausaha, jadi lebih diajarin ke wirausaha gitu. Nah, ini sih menurut aku rekomen banget ya untuk kita-kita yang emang pengen wirausaha setelah atau sebelum lulus gitu. Ini cocok banget sih menurut aku. Oke, lanjut ke poin ke-7. Poin ke-7 yaitu studi proyek atau independen. Studi proyek atau independen adalah pengaplikasian. Misalnya meneliti rumah sakit, setelah itu diaplikasikannya. Ini adalah yang dinamakan studi atau proyek independen. Contohnya ya, aku sebagai mahasiswa Universitas Dian Nusantara terjun langsung ke rumah sakit untuk meneliti apa sih yang harus aku aplikasikan di rumah sakit ini. Aku melihat contohnya seperti kita sekarang ini lagi terdampak COVID-19 kan ya. Nah, aku melihat apa aja yang diperlukan untuk rumah sakit ini. Nah, contohnya kayak kan kita nggak boleh nih bersentuhan langsung dengan benda-benda yang emang tempatnya umum gitu. Nah, apalagi kalau kita ingin cuci tangan kan pasti kita megang keran tuh bersentuhan dengan bekas-bekas orang kan. Nah, aku akan mengaplikasikannya gimana caranya supaya tidak bersentuhan-sentuhan dengan bekas-bekas orang. Jadi dengan cara seperti diinjak misalnya. Nah, ini bisa banget langsung kita aplikasikan ke rumah sakit tersebut. Oke, itu yang disebut studi proyek atau independen. Lanjut ke poin ke-8. Poin ke-8 yaitu pembangunan desa kuliah kerja nyata. Pembangunan desa kuliah kerja nyata ini kalau di kampus Undira ini disebut KKN. Tapi kampus Merdeka ini mahasiswa ke suatu desa, lalu mahasiswa melihat potensi apa sih yang dimiliki di desa tersebut. Jadi kayak terjun langsung terus ngeliat apa sih yang harus diperluin di desa tersebut gitu loh. Mahasiswa kayak nyari-nyari apa yang harus diperlukan di masyarakat di desa tersebut gitu. Misalnya banyak pabrik-pabrik nih di desa tersebut, pabrik-pabrik yang produksinya kain. Dia memproduksi banyak kain-kain, lalu pasti banyak dong limbah-limbah kain dan pastinya banyak banget yang limbah-limbah kain itu di sekitar masyarakat. Nah, di situ bisa dimanfaatkan dengan potensi di desa tersebut. Jadi kita bisa mengolah dan bisa memanfaatkan limbah-limbah tersebut dengan potensi yang dimiliki desa tersebut. Oke, itu mungkin itu aja 8 gagasan utama yang diterapkan oleh kampus Merdeka Belajar. Tapi ini masih menjadi kampus Merdeka Belajar ini masih menjadi pro dan kontra. Kenapa sih masih menjadi pro dan kontra? Karena banyak kampus yang tidak bisa menerapkannya. Karena emang gak gampang sih menerapkan kampus Merdeka Belajar ini. Cuman kita mengambil hal yang positifnya aja ya. Karena jadi ini menjadi pro dan kontra karena banyak kampus yang tidak bisa mengambil program studi yang lain. Misalnya prodi Fakultas Kedokteran
mengambil ke desain fotografi. Ini kan sangat berbeda jauh sekali ya. Nah, ini menjadi kontra yang harus kita tanggapi dengan positif. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan tentang kampus Merdeka Merdeka Belajar ini. Semoga kita semua bisa menerapkannya dan bisa menjalankannya dengan positif. Oke, bye bye, sampai jumpa. Thank you.